Pemirsa, kapal motor pengangkut kotak dan bilik suara untuk pilkada serentak di Jambi dan Tanjung Jabung Barat terombang-ambing di ambang Laut Sumatera. Dan mesin kapal motor pun rusak mendadak. Kapal motor pengangkut logistik pilkada berupa ratusan keping kotak dan bilik suara untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Barat, serta calon gubernur dan wakil gubernur Jambi terombang-ambing di Laut Sumatera. Setelah diperbaiki, kapal laut dengan nama lambung sederhana akhirnya bisa kembali berlayar dan menepi di dermaga pelabuhan seberang kota Kuala Tungkal, Jambi. Namun demikian, kapal tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kondisi air di pesisir dalam keadaan surut. Menemukan satu gangguan mesin teknis berupa mesin mengalami trouble permasalahan, tapi dengan kesigapan dan kerjasama tadi sudah diperbaiki, mesinnya segera bisa menyala kembali. Beratnya medan logistik suara pilkada juga terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Truk pengangkut ratusan kotak suara yang didistribusikan ke 5 desa di Kecamatan Gabus, Grobogan nyaris tergelincir di jalan yang licin. Jika hujan, kendaraan sulit melintas. Dari Jambi dan Grobogan, Jawa Tengah, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memastikan akan memenuhi dan mendistribusikan logistik dengan baik untuk pilkada serentak hari ini. Hingga tadi malam, distribusi logistik sudah mencapai angka 100%. KPU Pusat memastikan pendistribusian logistik ke seluruh daerah yang melaksanakan pilkada serentak berjalan baik. Pendistribusian logistik rampung H-1 pelaksanaan pilkada. Meski sejumlah daerah mengalami kendala seperti di Gresik, Bintan, dan Sumenero, serta Lampung Selatan. Sementara Komisioner KPU Pramono Ubaid dalam acara Election Visit Program 2020 menyatakan bahwa tahun ini kendala pengiriman logistik lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian barat karena kondisi cuaca. Sedangkan untuk Indonesia Timur justru terbilang lancar dibandingkan sebelumnya karena cuaca yang tenang dan bagus. Di Gresik sudah berangkat dengan angkutan udara. Kemudian yang di Masalembu, yang di Sumeneb itu kekurangan 65 set sarung tangan latex. Itu kita putuskan untuk meminjam dari puskesmas setempat. Nanti kalau sudah pelayaran diperbolehkan, nanti akan diganti dengan punya KPU. Gitu. Punya KPU sudah siap, tetapi karena tidak boleh dilakukan pelayaran, maka akan nanti diganti jika sudah dibolehkan pelayaran. Pada prinsipnya kesiapan logistik kita sudah hampir 100%, tinggal memastikan kedatangan yang di Kabupaten Bintan nanti sore jam 5, sekaligus kekurangan 16 buah termogan di Cilegon. KPU Republik Indonesia memastikan akan selesai dan memenuhi pengiriman logistik agar dapat dilakukan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Dari Tangerang, Banten, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang pemungutan suara, KPU di sejumlah daerah memusnahkan ribuan lembar surat suara yang rusak. Surat suara sebelumnya telah disortir petugas. Mayoritas kerusakan seperti sobek, degradasi warna gelap, tembus tinta, dan kualitas surat suara yang kurang baik. Ratusan surat suara Pilkada Medan tahun 2020 yang rusak dimusnahkan di halaman kantor KPU Kota Medan Selasa siang. Pemusnahan disaksikan Bawaslu Medan, polisi, dan 2 perwakilan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Surat suara yang dibakar berjumlah 5.312 lembar. Kategori surat suara yang rusak dimusnahkan akibat sobek, degradasi warna gelap, tembus tinta, dan kualitas surat suara yang kurang baik. Kita lakukan pemusnahan surat suara ya, yang rusak, cacat, dan atau lebih sesuai kebutuhan. Itu diatur dalam peraturan KPU nomor 8 dan surat edaran KPU ya. Itu harus dimusnahkan sebelum pemungutan suara. Di Kabupaten Sumba Timur lebih dari 17.000 surat yang dimusnahkan oleh petugas karena rusak atau tidak layak digunakan. Pemusnahan di halaman KPU Sumba Timur disaksikan Kapolda NTT Irjen Pol Lotaharia Latif. Dari Medan, Sumatera Utara, dan Sumba Timur NTT, kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Carta Politika Indonesia hari ini juga akan menyelenggarakan perhitungan cepat Pilkada serentak 2020.
Lihat grafik aja kali di pas yang di sini itu. Kita Wilayah yang dijangkau oleh Carta Politika dengan melibatkan sekitar 2.500 kontributor maksud kami yang disebarkan di beberapa TPS. Sehari sebelum quick count, persiapan dilakukan di kantor Carta Politika. Karyawan di kantor pusat berkumpul untuk memeriksa aplikasi quick count yang akan mereka gunakan hari ini. Melalui aplikasi nantinya didapat hasil perhitungan cepat dari 300 TPS tingkat provinsi dan 200 TPS tingkat kabupaten kota. Data yang terekam dari aplikasi nantinya akan dibagikan ke media massa yang menjalin kerjasama dengan Carta Politika Indonesia. Dalam penarikan data, perhitungan cepat tak hanya kontributor di lapangan yang berperan. Kita kan memang ada beberapa TPS yang secara metodologis kita pilih, nanti dari TPS-TPS ini itu biasanya sih untuk beberapa daerah nanti kita bisa lihat ada yang namanya kestabilan data ya. Jadi nanti dari grafiknya nanti kita bisa lihat ketika datanya sudah cukup stabil, tidak ada pergerakan saling menyusul antara kandidat. Itu biasanya sekitar ketika data sudah sampai 80 atau 85%, itu biasanya sekitar jam 5 itu biasanya sudah bisa kita lihat untuk daerah-daerah yang tingkat persaingannya agak longgar. Tapi ketika misalnya daerah-daerah yang antar kandidatnya begitu ketat, biasanya kita harus. Pemirsa, petugas pengawas pemilu menemukan indikasi politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ya, mereka menemukan sembako dan amplop berisikan uang Rp150.000 yang berasal dari salah satu anggota DPRD untuk memenangkan salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Bandung. Kendaraan ini dihentikan petugas pengawas pemilu di Jalan Raya Paseh Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin malam. Ditemukan puluhan sembako dan amplop berisikan uang senilai Rp150.000. Supir kendaraan yang mengenakan seragam partai ini mengaku sembako dan amplop berisi uang ini berasal dari seorang anggota DPRD Kabupaten Bandung. Panwas menyebut ada potensi politik uang untuk memenangkan salah satu calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung. Selain itu, pembagian sembako di masa tenang adalah pelanggaran. Ini jelas pelanggaran, Pak. Ini jelas pelanggaran karena di masa kampanye itu tidak boleh ada maksudnya di masa tenang tidak boleh ada kampanye. Setuju. Dalam bentuk apapun. Apalagi ini indikasinya adalah money politik. Money politik, Pak. Silakan kami lanjut langsung, Pak. Saya Panwas dari Pak. Supir mobil dan logistik ditahan di Polsek Paseh. Sementara anggota DPRD yang mengirimkan logistik ini mengaku pengiriman bantuan untuk para relawan. Bawaslu Kabupaten Bandung akan menyelidiki penemuan Panwas ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufan Endrawan, iNews melaporkan. Pilkada serentak akan diadakan 9 Desember besok. Pilih yang jujur, jangan yang money politik. Misal Anda diberi uang 500.000 dibagi 5 tahun 100.000. 100.000 dibagi 12 bulan 8.000 sekian. 8.000 sekian dibagi 30 hari 300 rupiah. Harga diri Anda dibeli 300 rupiah. Beli kuota internet aja nggak bisa. Pilih yang jujur dan nggak korupsi. Anda menentukan masa depan daerah karena Anda membayar pajak. Beli baju kena pajak, punya motor bayar pajak, beli kuota ada pajaknya. Jadi jangan cuek. Milih yang ganteng boleh nggak? Ganteng kalau korupsi buat apa? Mending milih aku. Udah ganteng dan sayang sama kamu. Iya kamu. Sarange. Pilih yang jujur agar rakyat hidup makmur. 9 kriteria calon pasangan menurut KPK. Pemirsa, China dan Nepal bersama-sama mengumumkan ketinggian resmi baru untuk Gunung Everest. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami Dayus Pagi.